Halo Travelers, balik lagi sama gue Andrew, CMO dari Weya.id atau Wear Indonesia. Di kesempatan kali ini gue bakal nge-review yang namanya Suunto 9 Baro. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tombol loncengnya karena setiap hari Rabu dan Jumat bakal ada video-video review lainnya yang gak kalah seru. Bagi yang belum kenal dengan merek Suunto, Suunto adalah perusahaan dari Finlandia yang sudah lama memproduksi smartwatch untuk para endurance atlet. Endurance atlet itu seperti atlet maraton, triathlon, trail runner, itu mereka tergolong dalam si kategori atlet-atlet yang memerlukan ketahanan tinggi lah. Nah, si Suunto itu sudah cukup terkenal di komunitas itu. Nah, si Suunto 9 Baro ini merupakan model dan seri tertinggi dari si Suunto 9 yang sudah dilapisi. Kalau Baro itu artinya sudah layarnya itu dengan safir. Layar safir artinya itu dia tidak gampang lecet. Diameter dari Suunto 9 Baro ini cukup besar, yaitu 50 mm dengan ketebalan sekitar 16,8 mm gitu. Nah, strapnya itu kalau misal lu beli yang versi biasa dapatnya strap karet doang, tapi kalau misalnya lu beli yang versi red itu udah dapet yang strap yang velcro seperti ini, kulit, dan ekstra lagi yang strap karet gitu. Secara desain dan fitur, Suunto 9 Baro ini didedikasikan buat mereka yang senang berolahraganya di luar ruang sehingga memerlukan daya baterai yang lebih gitu. Jadi semua pengembangan itu diarahkan ke sana, yaitu gimana caranya kita bisa menggunakan jam ini lebih lama lagi saat kita lagi naik gunung atau enggak lari di tengah hutan dan aktivitas-aktivitas lainnya yang bersifat outdoor gitu. Dan secara impression sih menurut gue ini cukup besar untuk tangan gue. By the way, tinggi gue 178 dan ini cukup lumayan besar terlihatnya di tangan seperti gue. Tapi kalau misalnya dibawa formal menurut gue ini sih masih ya lumayan lah, apalagi dapat strapnya itu yang kulit gitu, jadi gue bisa gonta-ganti. Nah, kalau kita ngomongin dari bagian layar, layarnya memang ini kalau lo berharap smartwatch yang warna-warni, jangan pilih Suunto 9 Baro ini, karena kalau misal warna-warni, ya lo mendingan pilih kayak Apple Watch, atau enggak kalau di Garmin ada Garmin Venue, atau enggak di Suunto itu ada Suunto 7 gitu. Karena yang seperti gue bilang, ini didedikasiin untuk mereka yang suka olahraga di luar ruang dengan tempo waktu yang cukup panjang, namanya juga endurance athlete gitu, sehingga apapun yang dirasa tidak terlalu penting dalam hal ini misalnya warna, ya mereka akan kurangin demi untuk penghematan baterai gitu. Nah, yang kedua, kelebihannya menurut gue kalau si Suunto 9 Baro ini setidaknya walaupun nggak fully touchscreen, menurut gue ini udah ada fitur touchscreen, karena kalau gue sebelumnya pernah coba si Forerunner 945, Fenix 6 itu semuanya pakai button gitu. Nah, kalau ini setidaknya kalau misalnya ada navigasi-navigasi yang menurut gue lebih nyaman memang menggunakan touchscreen gitu. Tapi kekurangannya pas gue coba misalnya pas berenang atau enggak pas mandi, itu agak susah untuk mendapatkan respon yang bagus dari si screen ini. Jadi pas gue mau geser, kadang tuh gue mesti berapa kali baru dia kegeser gitu. Jadi ada plus dan minusnya sih gitu. Kalau ngomongin baterai, menurut gue ini unique selling point-nya dari si Suunto 9 Baro banget. Karena sesuai di webnya juga si Suunto bilang mereka pengen bikin produk yang durasi nyalanya itu ya nggak kalah dengan endurance atlet yang menggunakannya gitu. Nah, pertama ada pengaturan battery management-nya yang dia sebut namanya in time mode. Jadi kalau in time mode ya bener-bener yang namanya jam, ya fungsinya sebagai jam aja, semuanya mati. Dia bisa nyala sampai 14 hari. Dengan semua tracking dan notifikasi, kalau misal lu nyalain itu masih bisa bertahan selama 7 hari. Itu jadi maksudnya lu nyalain kayak notifikasi smartphone, tracking heart rate, semuanya dinyalain itu setidaknya more or less itu bisa bertahan sampai 7 hari. Kalau berdasarkan pengalaman gua sih pakai 2 hari tanpa ngecharge itu masih oke ya. Asalkan memang intensitas dari notifikasi atau pemakaian GPS lu itu juga tidak terlalu berlebih gitu. Misalnya untuk kasih bayangan, gue cuman workout sehari sekali untuk lari pakai GPS, dan selebihnya itu untuk smart notification mungkin akan masuk dengan skenario si 7 hari ini gitu. Nah, sedangkan untuk pengaturan baterai pada saat training itu terbagi menjadi 3, yaitu dia bisa jadi bertahan selama 25 jam, 50 jam, sampai ke 120 jam. Nah, pembagian ketiganya ini dinamakan, yang pertama itu performance, itu yang paling pendek. Dia bisa sampai 24-25 jam dengan akurasi GPS yang paling terbaik gitu. Tapi ada pengurangannya pada bagian display. Jadi displaynya itu lebih low color, dan hal-hal lainnya misal kayak vibration itu normal, semua normal, tapi kayak semacam touch itu jadi off.
dan ada beberapa hal lainnya yang dimatikan demi untuk mengejar performa GPS yang bagus namun tidak mengurangi daya baterai terlalu banyak gitu. Dan yang kedua, yang 50 jam disebut endurance, itu GPS accuracy-nya bukan yang paling the best, tapi cukup aja alias good. Dan ada pengaturan-pengaturan yang dikurangi lagi gitu, agar penggunaan GPS tidak memberikan dampak pada pengurasan baterai yang terlalu signifikan. Dan yang paling panjang yaitu 120 hari saat lu menggunakannya si Ultra Mode, atau enggak ini merupakan power battery management yang paling panjang dari si Suunto 9. Ini GPS accuracy-nya ya oke. Kalau ini ya oke aja, yang penting dapat GPS, mungkin maksudnya seperti itu ya. Displaynya low color dan banyak beberapa hal lainnya lagi yang dimatikan, misalnya kayak Bluetooth, vibration, brightness itu juga tinggal 10% gitu. Dan yang terakhir itu lu juga bisa mengaturnya pada bagian custom gitu. Jadi kalau lu ngerasa tadi ada beberapa bagian GPS akurasi gue mau rendah aja, sedangkan yang lain mau dinaikkan, itu bisa pada bagian custom gitu. Jadi kenapa si Suunto 9 ini membuat mode-mode baterai seperti ini? Jadi bayangannya gini, kalau misalnya lu lagi larinya itu cuman di sekitar komplek, ya mungkin lu bisa menggunakan si performance gitu, karena ya abis lu lari dari komplek, lu balik ke rumah, lu bisa ngecharge lagi. Tapi lu bayangin kalau misalnya lu lagi ikutin trail running atau enggak lagi ngecamp di tempat yang cukup jauh dari sumber listrik, mungkin lu akan menggunakan battery management mode si Ultra gitu. Nah, data apa saja atau enggak fitur apa saja yang ada di Suunto Baro 9? Yaitu pertama heart rate itu ya berguna banget kalau misalnya lu lagi berolahraga, heart rate lu perubahannya itu bisa lu tracking, dan ini bisa men-tracking clocknya itu setiap 1 detik, jadi cukup live buat gua. Dan selanjutnya untuk stress level, jujur buat gue fitur semacam ini kadang nggak sinkron dengan apa yang gue rasakan. Tapi kalau misalnya untuk sebagai bahan keker-kekeran aja sih, ya cukup oke sih. Tapi kalau menurut gue, saran gue, jangan ditelan secara mentah-mentah datanya gitu. Setelah itu ada steps dan kalori. Buat gue sampai saat ini belum ada ya smartwatch yang benar-benar bisa secara presisi mendeteksi steps, apalagi kalori. Karena kadang sensor membaca pergerakan tangan gue sebagai langkah gitu. Namun boleh dibilang untuk kasusnya Suunto 9 Baro ini tidak terlalu sering salah deteksinya gitu. Sedangkan untuk kalori menurut gue anggap aja ini sebagai acuan secara kasar ya. Karena menurut gue perhitungan kalori adalah proses yang kompleks dan gue nggak yakin sensor smartwatch era sekarang sudah secanggih itu. Dan ada altitude, barometer, dan kompas. Ini buat yang hobi trekking, trail running, lu bisa cek ketinggian, dan barometer alias pengukur tekanan udara, dimana kalau tekanan udaranya semakin rendah, ya lu bisa prediksi itu berarti akan terjadinya hujan gitu. Dan selanjutnya lu juga bisa sleep tracking. Berdasarkan pengalaman gue ini cukup akurat dan menginfokan detak jantung gue selama tidur. Tapi mungkin akan lebih menarik kalau jam ini bisa info analisa kualitas tidurnya langsung di jam, di samping nampilinnya di aplikasi smartphone Suunto. Nah, selanjutnya ada VO2 max atau enggak, di sini tulisannya fitness level, tapi basically fitness level yang ditunjukkan si Suunto 9 ini didasari oleh perhitungan dari VO2 max. Nah, untuk navigation dan outdoor related feature-nya itu ya pertama pasti namanya jam outdoor, ada GPS. Nah, berdasarkan yang gue baca, mestinya itu ada GPS, GLONASS, Galileo, dan satelit-satelit lainnya. Tapi yang berdasarkan ketemuan gue cuma hanya menemukan GPS, Galileo, dan GLONASS. Dan fitur lainnya yaitu fitur Fuse Track, penggunaan GPS dengan akses GPS yang terbatas demi penghematan baterai. Menurut gue ini fitur yang mirip ya dengan fitur Ultra Track-nya Garmin. Ada fitur point of interest yang harus lu set sendiri. Jadi misalnya ingin nandain tempat camp atau enggak sumber mata air saat lu lagi trekking, itu lu tinggal menggunakan fitur namanya Your Location dan save lokasinya itu. Nah, tapi sepengalaman gua menggunakan fitur serupa di merek lain akan lebih asik kayaknya kalau misalnya di jam itu udah ada yang namanya preloaded map atau enggak preloaded point of interest-nya gitu. Tapi ya itu plus minus sih, mungkin nggak terlalu major. Untuk fitur route hanya bisa diinput via Suunto app. Nah, berdasarkan pengalaman gue, fitur seperti ini sih sebenarnya enak juga kalau bisa diinput langsung dari jam gitu. Tapi memang kadang agak PR aja untuk masukin sebuah rute lewat jam yang layarnya notabene agak kecil gitu ya. Nah,
Fitur-fitur semacam ini gue suka pakai karena gue suka explore area-area lari yang baru, karena bosen dong area larinya itu-itu aja gitu. Tapi menurut gue akan lebih keren kalau misalnya jam ini bisa memberikan gue rekomendasi rute-rute yang belum pernah gue lewati. Mungkin rutenya itu berdasarkan rute-rute populer yang pernah digunakan pengguna Suunto lainnya gitu. Ya kalau bayangannya lu pengguna Garmin itu semacam kayak round trip course saya. Dan untuk fitur navigasi lainnya seperti find back, jadi misal pas lu lari, lu bisa balik ke arah tempat lu start gitu. Caranya dengan klik tombol di bawah navigasi saat mode latihan. Nah, terus lu bisa memilih apakah lu akan balik ke startnya lu, atau enggak ke point of interest, atau enggak ke route yang sempat lu udah save. Nah, dari fitur-fitur navigasional yang tadi gue sebutin, yang gue suka sih kalau misalnya dari si Suunto 9 baru ini, gue suka tuh smartwatch GPS yang kalau misalnya kita lagi lari itu ada kayak directional arrow-nya gitu. Jadi kalau misalnya lu lagi kayak mesti lari, lu tinggal kayak ngeliat, ya udah ini lurus, ada semacam panahnya, kita ikutin lurus gitu. Tapi menurut gue akan lebih informasional dan akan lebih intuitif lagi kalau misalnya setiap tikungan itu si jam ini bisa kayak semacam vibrate dan bunyi gitu. Jadi kayak menandakan lu mesti belok kanan, lu mesti belok kiri gitu. Itu akan sangat membantu. Tapi overall experience gua berlari dengan ini dengan menggunakan direksi-direksi yang ada di jamnya itu nggak ada masalah sih. Lewat-lewat gedung tinggi juga semuanya terupdate dengan cepat, arrow-nya itu nggak ada kayak lagging gitu. Fitur selanjutnya itu ada lock, ya seperti namanya ya lock. Jadi kalau misalnya lu udah melakukan apa aja itu akan semuanya tersimpan di lock. Jadi lu bisa tahu kayak kemarin gue lari berapa jauh, performanya seperti apa. Nah terus gue kemarin tracking gimana performa gue, itu bisa lu cek semuanya di bagian lock gitu. Nah yang terakhir itu ada storm, sunset, dan sunrise alarm. Jadi setiap kali misalnya mau ada petir ataupun lagi ada matahari terbit atau terbenam, itu lu bisa minta dinotifikasi oleh si Suunto 9 baru ini gitu. Nah, di bagian performance dan aktivitas olahraga itu ada 80 jenis olahraga yang sudah masuk pada jam, dan berikut data-data utama yang bisa lu coba. Pertama ada pace zone dan heart rate zone gitu. Buat gue yang masih belajar namun ingin meningkatkan performa, ini kepake banget. Gue coba pace zone di mana jam akan bergetar kalau kita melaju terlalu cepat atau lambat. Dan kita juga bisa latihan interval. Jadi latihan interval lu bisa diatur, dan training jadi lu bisa lihat dan set goal lu, melihat log atau catatan-catatan latihan lu dan waktu pemulihan atau recovery time dari workout-workout tersebut. Nah, per September 2020 kemarin Suunto mengupdate fitur terbaru untuk si Suunto 5 dan Suunto 9, sehingga memungkinkan penggunanya untuk mendapatkan metrik-metrik dan fitur-fitur berikut ini. Ya pertama, climb. Jadi kalau misalnya lu bayangannya lagi trekking atau enggak misalnya lu lagi mencoba lari ke dataran yang meninggi, lu bisa mengetrack tuh berapa effort yang mesti lu keluarkan, seberapa jauh perjalanan latihan lu atau perjalanan trekking lu sampai menuju puncak. Dan yang kedua itu ada loop. Jadi fitur yang memungkinkan lu untuk tahu performa setiap loop atau enggak setiap putarannya, mulai dari loop pertama itu pace-nya berapa atau enggak tiap loop itu powernya berapa dan speednya berapa. Nah itu lu bisa gunakan, kebayangnya misalnya gini, kalau misal lu setiap hari lari pagi ke tempat yang sama-sama aja, misalnya gue suka lari di depan apartemen, itu tempatnya cuman kayak lingkaran, pasti bosen dong. Nah dengan fitur ini lu bisa mengetahui performa lu, apakah pace-nya di loop pertama cukup baik atau enggak pace-nya di loop-loopnya yang ketiga atau keempat itu seperti apa, itu bisa lu deteksi. Jadi lu bisa kembangkan performa lu di latihan yang selanjutnya. Dan ada save my location, informasi yang bisa berguna apabila ada kejadian yang gak diinginkan, misalnya pas lu lagi trekking gitu. Dan sprint untuk mengetahui seberapa jauh performa power lu saat berlari atau bersepeda. Dan Strava integration, jadi kalau misalnya lu melakukan apapun di Suunto itu langsung terintegrasi dengan Strava. Training peaks, fitur yang akan memberitahu seberapa intens latihan lu pada detik itu juga, jadi live gitu. Dan weather gunanya untuk mendeteksi suhu air, potensi hujan apabila lu menggunakan yang Suunto 9 baru ya, karena hanya bisa mendeteksi hujan dan cuaca itu kalau misalnya ada barometer. Dan estimasi apakah sesi hiking kita akan lewat waktu sunset atau tidak gitu. Dan yang terakhir sih ini gue belum pernah coba, karena jadi ini namanya Wings for Life, merupakan simulasi latihan apabila lu mau ikut acara lari ya. Itu Wings for Life itu sebuah nama acara lari di Eropa. Jadi ini mungkin bayangannya gue sebagai simulasi lah, seolah-olah kalau misalnya lu lari di track acara lari
lari tersebut itu akan seperti apa gitu. Untuk koneksi, Suunto 9 Baro itu bisa dikonekkan ke HP Android dan smartphone iOS atau Apple gitu. Tapi sayangnya untuk koneksi hanya bisa menggunakan Bluetooth, tapi nggak ada masalah sih. Gua nggak ada kesulitan dalam hal pairing atau mengkonekkan ini, totally nggak ada masalah gitu. Dan ini juga si Suunto 9 Baro memiliki ANT+, jadi artinya ini bisa dikonekkan dengan device-device Suunto lainnya, misalnya kayak chest strap-nya dan macam-macam lah. Nah, untuk notifikasi atau smart notification, gue mau manage ekspektasi lu, karena dari awal gue udah bilang kalau misalnya si Suunto 9 Baro ini merupakan sport watch atau enggak smartwatch GPS yang ditujukan untuk seorang endurance athlete atau enggak orang-orang yang suka dunia outdoor gitu. Jadi dalam hal notifikasi itu si Suunto tidak terlalu menitik beratkan, jadi simplistik aja, cuma bisa ngeliat message dan lu nggak bisa melakukan apa-apa gitu, tidak bisa mereply dengan template atau mereply dengan voice, itu sama sekali tidak ada gitu, karena memang ini semua ditujukan biar fitur-fitur utama aja yang ada di jam ini dan bisa menghemat baterai sedemikian panjangnya. Nah, sedangkan untuk aplikasinya itu menggunakan satu namanya Suunto App. Suunto App itu menurut gue itu sangat simplistik ya. Kalau misalnya gue pernah cobain kayak si Fitbit, si Garmin itu, gue seneng gamification-nya karena kayak banyak bermacam badge gitu. Tapi kalau si Suunto itu kayak, kalau mungkin gue karena hanya baru menggunakannya semacam 5-7 hari, tapi gue nggak ngelihat sih ada kayak gamification yang serupa gitu. Jadi kayak ada badge untuk personal best waktu lu kah atau apa, gue belum melihat itu gitu. Dan kalau misalnya secara aplikasi coaching itu juga gue nggak melihat ada di Suunto gitu. Sedangkan kalau misalnya di perangkat-perangkat lain kayak misalnya si Fitbit, ada Fitbit Coach atau Garmin Coach, walaupun memang kayak Fitbit Coach itu berbayar ya, tapi si Suunto ini benar-benar lebih hanya untuk mendisplay apa yang ditangkap dari si jam ini gitu. Jadi bayangannya kalau menurut gua, rasa atau impresi gua buat aplikasi ini tuh terasa seperti kalau lo pernah coba aplikasi Nike Running Club, ya menurut gua sih kurang lebih sama ya kalau menurut gua. Nah, kita langsung ke kesimpulan aja, tapi sebelum ke kesimpulan, harganya dulu. Harganya si Suunto 9 Baro ini dimulai dari 7,8 juta sampai 13 juta. Nah, kebetulan yang gue pakai ini Suunto 9 Baro Red, itu yang seri khusus di mana strapnya itu ada ekstra. Jadi ada yang strap velcro yang kayak tadi gue bilang, strap kulit, dan ekstra lagi strap yang karet, itu harganya 10 juta gitu. Nah, kenapa sih kalau misalnya gue merekomendasikan ini, apa pro-nya gitu? Menurut gue kalau misalnya lu cari jam yang untuk olahraga ekstrim atau olahraga yang mengedepankan endurance dan tampilannya ini masih bisa dibawa sehari-hari, nah lu bisa coba si Suunto 9 Baro ini karena build quality-nya juga terasa premium dan nggak terasa plastiki atau nggak terlihat semacam plastik, karena ini dari layarnya aja kan udah safir gitu, jadi terasa premiumnya, tapi juga pas dibawa olahraga itu juga masih masuk secara desain gitu. Dan menurut gua cocok juga kalau misalnya ya lu benar-benar menggunakan fiturnya gitu. Nah, si Suunto 9 Baro ini yang membedakan dengan Suunto 9 biasa yaitu hanya barometernya. Jadi make sure kalau lu beli ini pastikan lu juga memang suka dunia-dunia outdoor gitu, mulai dari trekking, hiking, atau nggak trail running, agar fitur yang udah lu investasi di jam ini juga kepakai. Nah, apa sih kontranya atau cons-nya? Gue nggak merekomendasikan si Suunto 9 Baro ini kalau misalnya lu berharap memiliki smartwatch yang memiliki fitur-fitur related dengan smartphone. Maksudnya, lu bisa mereply dengan menggunakan suara atau mereply WhatsApp menggunakan text template. Nah, itu menurut gue ya bukan itu. Karena kalau misalnya lu berharap memiliki smartwatch demikian, ada baiknya lu ya punyanya Apple Watch, atau enggak kalau misalnya lu mau Garmin ada Garmin Venue, atau enggak kalau Suunto ada Suunto 7 gitu. Jadi agak kurang masuk dengan ekspektasi lu kalau misalnya lu orang-orang yang berharap tentang smartwatch yang bisa membantu lu mereply pesan atau enggak apapun lah yang related dengan si smartphone gitu. Dan gue juga nggak merekomendasikan kalau misalnya lu orangnya bosenan kayak gue. Misalnya kalau lu workout, gue tipikal orang yang kalau workout suka kalau misalnya ada musik, dan kualitas dari workout gue juga
kadang dipengaruhi oleh keenakan musik yang gue suka dengerin. Karena ini nggak ada musik gitu. Jadi kalau lu bosan, menurut gue sih ada yang lain lah, opsi-opsi yang lain gitu. Nah terus gue juga tidak merekomendasikan kalau misalnya lu berharap banget di jam ini ada pulse ox atau SPO2. Karena ya sayangnya itu aja sih, untuk harga 10 juta, seinget gue pernah coba si 945 itu udah ada pulse ox kalau di Garmin, dan ya 10 juta musiknya ada lah ya, karena ini kan katanya untuk kayak hiking, ya menurut gue kurangnya itu aja. Oke, thank you atas perhatiannya. Segitu dulu aja untuk produk review Suunto 9 Baro kali ini. Nah, kalau lu pada ada yang punya pengalaman menggunakan si Suunto 9 Baro, tolong tulis di kolom komen. Gue juga pengen tahu gimana pengalaman lu. Dan kalau misalnya lu pada ada yang mau nanya-nanya atau enggak mau nge-request produk review lainnya, jangan sungkan, langsung aja tulis di kolom komen atau enggak DM langsung Instagram Wearindonesia Official. Oke, dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe, dan klik tombol loncengnya karena itu sangat membantu kita dan tim juga untuk biar tetap semangat memberikan konten-konten terbaik buat lu semua. Oke, thank you.